Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membahas mengenai aplikasi graf dalam permasalahan pedagang keliling. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Putri Ramadhani dengan NIM 0903 118242 9020 dengan jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Nah, sebelum kita ke permasalahan tersebut, kita ingat kembali apa sih teori graf? Teori graf adalah salah satu cabang matematika yang dapat membantu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, yang dimana diperkenalkan oleh ahli matematika asal Swiss, yaitu Leonhard Euler pada tahun 1736. Euler mengembangkan konsep teori graf setelah berhasil memecahkan masalah jembatan Königsberg. Nah, definisi graf. Graf sendiri didefinisikan sebagai himpunan tidak kosong dari simpul-simpul dan himpunan sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Dalam hal ini, himpunan sisi itu boleh kosong, karena yang terpenting minimal ada satu simpul saja, maka bisa disebut dengan graf. Walaupun tak ada sisi, tetap saja bisa disebut dengan graf. Nah, jadi graf itu minimal wajib mempunyai satu buah simpul. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, graf dapat menyelesaikan permasalahan pedagang keliling. Gimana sih graf tersebut dapat menyelesaikan suatu permasalahan pedagang keliling? Pedagang keliling merupakan pedagang yang menawarkan barang dagangannya secara berpindah-pindah. Seorang pedagang keliling akan menempuh rute dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal tersebut yang memunculkan suatu permasalahan dengan nama Traveling Salesman Problem atau yang bisa disingkat dengan TSP. Persoalan pedagang keliling atau TSP merupakan termasuk ke dalam persoalan yang sangat terkenal dalam teori graf. TSP sendiri adalah permasalahan di mana seorang salesman atau pedagang harus mengunjungi semua kota, di mana setiap kota hanya dikunjungi satu kali dan harus dimulai dari dan kembali ke kota asalnya. Jadi, terdapat suatu seorang pedagang yang tinggal di suatu tempat yang dimana pedagang tersebut harus mengunjungi atau berdagang ke semua kota dan akan kembali lagi ke kota asalnya. Nah, ada banyak tujuan pemecahan kasus TSP ini. Salah satunya ialah mencari nilai total jarak terkecil yang akan ditempuh sehingga mendapatkan rute terpendek dan efektif untuk ditempuh oleh seorang pedagang. Salah satu contoh yang nantinya akan saya bahas itu mengenai pedagang bakso keliling, yang dimana pedagang ini akan berkeliling dalam suatu desa dengan menempuh suatu rute tersebut. Nah, nantinya penyelesaian dari permasalahan ini dapat menggunakan graf dan juga sirkuit Hamilton. Nah, untuk sirkuit Hamilton itu apa sih? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini ada lintasan dan sirkuit Hamilton. Nah, sirkuit Hamilton itu apa sih? Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal yang merupakan simpul akhir yang dilalui dua kali. Jadi, sirkuit Hamilton ini adalah sebuah sirkuit yang diawali dengan sebuah simpul awal dan juga berakhir dengan simpul akhir. Selain simpul awal tersebut, simpul yang lainnya tidak boleh dilewati lebih dari satu kali. Jadi hanya dapat dilewati sebanyak satu kali. Kemudian graf yang memiliki sirkuit Hamilton ini dinamakan dengan graf Hamilton, sedangkan graf yang
hanya memiliki lintasan Hamilton disebut dengan graf semi Hamilton. Nah, lintasan Hamilton itu apa dan apa perbedaannya dengan sirkuit? Nah, lintasan Hamilton ini adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam delta tepat satu kali. Seperti yang pada sirkuit Hamilton tadi, ciri khas dari Hamilton ini adalah sebuah simpulnya hanya dapat dilalui sebanyak satu kali, kecuali simpul awal yang berada pada graf sirkuit Hamilton. Nah, untuk perbedaan antara lintasan dan sirkuit itu sendiri, kalau sirkuit nantinya akan diawali dengan sebuah simpul awal dan juga berakhir dengan simpul awal tersebut, dan sirkuit tersebut bersifat tertutup, sedangkan lintasan ini akan diawali dengan sebuah simpul dan juga diakhiri dengan simpul yang berbeda. Dan lintasan ini sifatnya itu terbuka, jadi lintasannya akan berbentuk terbuka gitu, sedangkan sirkuit ini tertutup karena dia kembali ke simpul awalnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari graf Hamilton. Nah, untuk yang graf yang pertama ini kita contohkan untuk graf yang memiliki lintasan Hamilton. Nah, lintasan Hamilton itu yang mana ya? Misalnya, kita misalkan di sini ada 3, 2, 1, dan 4. Nah, ini yang dinampakkan dengan lintasan Hamilton, yang dimana lintasan ini bersifat terbuka. Lintasannya terbuka. Dia tidak berakhir ke titik awal, di mana titik awalnya tadi 3. Nah, sedangkan sirkuit Hamilton yang ada pada graf yang kedua ini berawal dari 3, terus 2, 1, 4, dan kembali ke 3. Ini yang dinamakan dengan sirkuit Hamilton. Kemudian graf yang terakhir ini tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Mengapa? Karena sirkuit Hamilton itu syaratnya memiliki jumlah sisi lebih dari 2, yaitu minimal 3. Nah, misalkan kalau untuk graf ini, kita membuat sebuah lintasan atau sirkuit dari 1 ke 4 ke 3. Nah, di sini tidak terbentuk sirkuit. Nah, untuk lintasan juga ini tidak memenuhi syarat Hamilton, karena syarat lintasan Hamilton itu minimal jumlah sisinya itu 3, sedangkan ini jumlah sisinya itu 2. Jadi untuk graf yang terakhir ini tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Nah, untuk rumus Hamilton di sini jika setiap simpul memiliki sisi ke simpul lainnya, maka graf ini disebut dengan graf lengkap. Dengan n buah simpul, maka sirkuit Hamilton yang dapat kita rumuskan S sama dengan N dikurang 1 faktorial dibagi 2, yang dimana N adalah jumlah banyaknya simpul pada suatu graf. Nah, rumus ini dihasilkan karena N dikurang 1 untuk simpul yang pertama, N dikurang 2 untuk simpul yang kedua, dan seterusnya. Nah, inilah mengapa digunakan faktorial di sini. Kemudian, ini juga rumus ini juga perlu dibagi 2 karena lintasan Hamilton yang terjadi terhitung 2 kali. Nah, nantinya rumus Hamilton ini dapat kita gunakan dalam memecahkan permasalahan pedagang keliling. Nah, kita beralih ke aplikasi graf dalam permasalahan pedagang keliling. Nah, untuk permasalahannya itu adalah di Desa Sukamaju terdapat seorang pedagang bakso keliling bernama Pak Asep yang setiap harinya menjualkan dagangannya ke rumah-rumah yang ada lebih dari 1 RT. Di Desa Sukamaju terdapat 4 daerah, yaitu daerah A, B, C, dan D yang saling terhubung dengan jarak berikut. Jarak A ke B itu sejauh 11 km, jarak B ke C itu sejauh 7 km,
jarak C ke D sejauh 14 km, jarak D ke A sejauh 9 km, jarak A ke C sejauh 14 km, dan yang terakhir jarak B ke D sejauh 16 km. Nah, jika letak rumah Pak Asep di daerah A, maka jalur mana saja yang ditempuh Pak Asep di desa Sukamaju jika ia kembali lagi ke rumahnya? Nah, permasalahan ini akan kita selesaikan menggunakan graf dan juga rumus sirkuit Hamilton yang telah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan 4 teknik. Yang pertama itu ada pembuatan modelan graf dari permasalahan yang ada, dan nantinya kita akan membuat graf. Yang kedua itu menentukan banyak sirkuit Hamilton yang dapat terbentuk. Nah, kita menentukan sirkuit Hamilton ini menggunakan rumus yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian setelah mendapatkan banyaknya sirkuit Hamilton yang terbentuk, kita menjabarkan semua sirkuit Hamilton yang terbentuk tersebut menjadi beberapa sirkuit. Kemudian hitunglah bobot dari setiap sirkuit Hamilton yang ada. Setelah dihitung, kita bandingkan semua bobot tersebut. Oke, kita ke penyelesaian pertama, yaitu membuat graf. Nah, di sini sudah saya buatkan grafnya. Nah, di dalam graf ini terdapat 4 simpul. Sesuai dengan daerah tadi, terdapat daerah A, B, C, dan D. Jadi, daerah itu disimbolkan dengan simpul. Jadi, ini ada daerah A, simpul A, daerah B, simpul B, daerah C, simpul C, daerah D, simpul D. Nah, antara simpul A dan B ini terdapat sisi. Nah, sisi ini adalah diibaratkan sebagai jalan yang menghubungkan dua daerah, antara A dan B ini. Kemudian di antara A dan B ini juga ada sebuah angka yang merupakan bobot dari sisi tersebut. Angka ini didapatkan dari jarak antara A dan B tadi. Jarak A dan B tadi kan 11 km. Jadi bobot antara simpul A ke simpul B itu adalah 11. Begitupun juga bobot antara B dan ke C itu 7, C ke D itu 14, D ke A itu 9, D ke B itu 16, A ke C itu 14. Jadi kita dapatkan grafnya itu seperti ini. Nah, setelah kita menentukan graf tadi, kita menentukan lagi banyak sirkuit Hamilton yang dapat terbentuk dengan menggunakan rumus Hamilton yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu S sama dengan N dikurang 1 faktorial dibagi 2. Yang dimana N tadi adalah banyaknya simpul. Nah, banyak simpul di graf ini ada 4, yaitu simpul A 1, simpul B 2, C3, dan simpul D 4. Jadi jumlahnya itu ada 4. Kita masukkan di sini 4. Terus 4 dikurang 1 faktorial dibagi 2. 4 dikurang 1 itu 3. 3 faktorial dibagi 2. Nah, faktorial itu sendiri adalah perkalian angka di mana mengalihkan setiap angka di bawah angka faktorial tersebut. Nah, kalau 3 ini kan angka di bawahnya itu ada 2 dan 1. Nah, faktorial ini mengalihkan setiap angka di bawah suatu angka sampai dengan 1. Nah, jadi di bawah ini ada angka 2 dan yang terakhir itu 1. Jadi kita kalikan semua, yaitu 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2. 3 kali 2 6, 6 kali 1 6. 6 dibagi 2 itu 3. Jadi kita dapatkan 3 sirkuit Hamilton yang didapat untuk dapat dilalui oleh pedagang tersebut. Nah, untuk setelah mendapat banyaknya sirkuit tersebut, kita menjabarkan semua sirkuit Hamilton yang telah terbentuk. Jadi kita tadi kan dapatnya 3 sirkuit, jadi kita mencari 3 sirkuit tersebut dari graf yang telah kita dapatkan tadi kan. Nah, dari graf tadi kita mendapatkan 3 sirkuit. Yang pertama itu ada sirkuit A, B, C, D, A, atau bisa dibalik juga A, D, C, B, A. Mengapa dia berawal dari A dan berakhir dari A? Karena A tadi kan adalah
tempat tinggal pedagang tersebut. Jadi pedagang tersebut selalu mengawali perjalanannya dari A dan kembali lagi ke rumahnya yaitu di daerah A. Nah, untuk sirkuit yang kedua itu ada A, B, D, C, A atau A, C, D, E, A. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Kemudian ada sirkuit yang ketiga yaitu A, C, B, D atau A, D, B, C, A. Nah, sirkuit ini dapat dilalui oleh pedagang keliling tadi. Nah, untuk selanjutnya itu kita menghitung bobot dari setiap sirkuit yang ada, dan juga kita akan membandingkan bobot-bobot tersebut. Yang sirkuit yang pertama itu ABCDA atau ADCBA. Nah, di sini kan ada sebuah bobot dari A ke B itu ada 11, terus B ke C itu ada 7, C ke D itu 14, dan D ke A itu 9. Nah, bobot-bobot ini kita tambahkan, kita jumlahkan jadi 11 tambah 7 tambah 14 tambah 9, dan hasilnya itu adalah 41. Jadi bobot dari sirkuit yang pertama itu adalah 41. Nah, untuk sirkuit yang kedua itu sama, sirkuit ABDCA atau ACDBA itu ada 11 ditambahkan dengan 16 ditambahkan dengan 14 ditambahkan dengan 14, hasilnya itu ada 55. Jadi bobot dari sirkuit yang kedua ini 55. Nah, untuk sirkuit yang ketiga yaitu ACBDA atau ADBCA itu ada 14 dijumlahkan dengan 7 dijumlahkan dengan 16 dijumlahkan dengan 9, yang hasilnya itu 46. Jadi bobot dari sirkuit yang ketiga itu 46. Nah, dari ketiga sirkuit ini mana yang paling kecil bobotnya atau yang paling pendek jaraknya? Nah, yang paling pendek itu ada di sirkuit yang pertama yaitu sirkuit ABCDA atau ADCBA yang berbobot 41 km, atau kalau misalnya kita ibaratkan itu jaraknya itu 41 km. Nah, jadi sirkuit Hamilton yang terpendek kita dapatkan itu ABCDA atau ADCBA dengan bobot 41. Kesimpulan, kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa kita mempunyai 3 sirkuit yang dapat dilintasi oleh pedagang tersebut. Namun, jika pedagang ingin menempuh perjalanan dengan jarak yang terpendek, pedagang dapat menempuh sirkuit yang pertama yaitu ABCDA atau ADCBA dengan jarak yang terpendek yakni 41 km. Jadi, jika pedagang ingin menempuh semua kota dengan perjalanan yang pendek, maka dengan jarak yang pendek, maka pedagang bisa memilih sirkuit yang pertama yaitu ABCDA atau ADCBA. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.